Sampai hari ini, Mama cuma tahu satu alasan. Kalau setiap ngajak video call, gue selalu bilang lagi sibuk. Padahal itu bohong. Ada satu alasan yang gak pernah berani gue ceritain. Dan gue berharap Mama gak pernah tahu. Cerita ini dibuat untuk hiburan dan diangkat dari berbagai kisah yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Seluruh nama, tokoh, tempat, dan alur cerita merupakan hasil pengembangan cerita. Mohon maaf apabila terdapat kesamaan dengan pihak tertentu, hal tersebut murni tidak ada unsur kesengajaan. Nama gue Rani, gue anak pertama di keluarga. Sekarang gue kuliah di luar kota. Setiap awal bulan, Mama selalu ngirim uang tepat waktu. Walaupun Mama gak pernah cerita, gue tahu uang itu didapat dengan kerja keras. Makanya, setiap Mama nelpon, gue selalu usahain angkat. Kalau cuma telepon biasa, gue gak pernah nolak. Tapi kalau Mama ngajak video call, gue selalu cari alasan. Lagi di luar mah, lagi ngerjain tugas. Padahal semuanya cuma alasan. Teman sekamar gue pernah nanya, kenapa sih kamu gak pernah mau video call sama mamamu? Gue cuma senyum, terus ganti pembicaraan. Bukan karena gue gak sayang sama Mama, justru karena gue terlalu sayang. Makanya gue gak mau Mama melihat apa yang sebenarnya terjadi sama gue. Dan sejak hari itu, gue mulai sadar, selama apapun gue menyembunyikannya, rahasia ini gak mungkin bisa gue tutupi selamanya. Awalnya, gue pikir bohong sedikit gak akan jadi masalah. Yang penting Mama tetap tenang. Setiap kali Mama ngajak video call, gue selalu punya alasan. Kadang bilang lagi di perpustakaan, kadang bilang lagi di kelas, kadang sengaja bilang baterai HP tinggal sedikit. Mama selalu percaya. Gak apa-apa nak, nanti aja kalau udah sempat. Setiap baca balasan itu, hati gue malah makin gak enak. Teman-teman sering video call sama orang tua mereka. Mereka ketawa, cerita banyak hal, sementara gue malah memilih keluar kamar. Duduk sendirian di depan kos, sampai telepon dari Mama berhenti berdering. Gue tahu, semakin lama gue menghindar, Mama pasti mulai curiga. Dan benar saja, suatu malam Mama mengirim satu pesan. Pesannya pendek, tapi bikin gue gak bisa tidur semalaman. Mama kangen, cuma pengen lihat wajah kamu sebentar. Gue baca pesan itu berkali-kali, jari gue udah ada di tombol video call. Tapi gue tetap gak berani menekannya. Karena gue tahu, kalau malam itu Mama melihat wajah gue, semua yang selama ini gue sembunyikan pasti langsung ketahuan. Gue bercermin cukup lama. Rasanya gue sendiri hampir gak mengenali wajah gue. Beberapa minggu terakhir, berat badan gue turun. Mata gue juga kelihatan lebih sayu. Teman kampus mulai sering bertanya, "Ran, kamu sakit?" Gue selalu jawab, "Enggak kok, cuma kurang tidur." Padahal bukan itu alasannya. Setiap kali Mama mengirim pesan, gue selalu membalas supaya Mama tahu gue baik-baik aja. Padahal yang gue kirim cuma kata-kata, bukan kenyataan. Sore itu, Mama kembali mengirim pesan. "Nak, kapan pulang? Mama kangen." Gue baca pesannya sambil menahan napas. Gue pengen jujur, gue pengen cerita. Tapi setiap kali mau mengetik, gue hapus lagi. Karena gue takut kalau Mama tahu yang sebenarnya, beliau bakal menyalahkan dirinya sendiri. Dan itu adalah hal yang paling gak gue inginkan. Malamnya, HP gue kembali berdering. Mama menelepon. Kali ini bukan telepon biasa. Mama langsung menekan tombol video call. Gue menatap layar beberapa detik. Lalu, perlahan, gue menutup mata karena gue sadar gue gak bisa terus menghindar. Akhirnya, gue memberanikan diri mengangkat video call dari Mama. Begitu wajah Mama muncul, beliau langsung tersenyum. "Mama cuma pengen lihat kamu." Gue berusaha tersenyum. Tapi beberapa detik kemudian, senyum Mama perlahan hilang. "Nak, kamu kok kurusan? Gimana kabarnya sebenarnya?" Pertanyaan itu bikin air mata gue langsung jatuh. Selama ini, gue selalu bilang baik-baik aja. Padahal, ada banyak hal yang gue simpan sendiri. Sebenarnya uang yang Mama kirim selalu cukup. Tapi gue sengaja mengurangi uang makan. Bukan karena uangnya kurang. Gue cuma pengen nyisihin sedikit demi sedikit. Kalau suatu saat Mama telat kirim uang, atau ada kebutuhan mendadak, gue masih punya tabungan. Beliau mengusap air matanya, lalu pelan-pelan berkata, "Mama kerja keras bukan supaya kamu mengurangi makan. Mama kerja keras supaya kamu bisa hidup dengan baik."
Mama lebih sedih lihat kamu seperti ini. Gue gak bisa berkata apa-apa. Hari itu, gue baru sadar. Selama ini, gue sibuk berusaha menjaga perasaan Mama. Tapi tanpa sadar, justru membuat Mama lebih khawatir. Dan untuk pertama kalinya, gue berjanji sama diri sendiri, kalau ada masalah, gue gak akan memendamnya sendirian lagi. Sejak video call itu, gue gak pernah nolak lagi kalau Mama ngajak ngobrol. Walaupun cuma 5 menit, walaupun cuma saling lihat tanpa banyak cerita. Karena sekarang gue sadar, buat seorang ibu, melihat anaknya tersenyum, udah lebih dari cukup. Beberapa minggu kemudian, Mama datang ke kos tanpa ngabarin. Katanya, lagi ada urusan di kota, sekalian pengen lihat tempat gue tinggal. Gue sempat panik, takut Mama kecewa. Tapi yang Mama lakukan, malah langsung meluk gue. Kamu gak perlu kelihatan kuat terus. Kalau lagi capek, cerita sama Mama. Kalimat itu bikin gue sadar. Selama ini, gue sibuk menjaga perasaan Mama. Tapi gue lupa, Mama juga ingin menjaga perasaan gue. Kadang, kita terlalu takut membuat orang tua khawatir. Sampai akhirnya memilih diam. Padahal, yang paling mereka inginkan bukan anak yang selalu terlihat kuat, melainkan anak yang mau jujur. Kalau hari ini, kalian masih punya kesempatan untuk menelepon orang tua, luangkan sedikit waktu. Karena buat mereka, mendengar suara kita atau melihat senyum kita, seringkali sudah menjadi kebahagiaan yang besar. Terima kasih udah mau dengerin cerita gue. Sampai ketemu lagi di cerita gue selanjutnya.